Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk hari ini kuliah struktur atom ya, kelanjutan dari kemarin. Semua materi ya, baik itu materi pokoknya, baik itu yang bisa dilihat mata atau enggak ya, berupa benda atau berupa cahaya atau berupa suara, berupa gelombang radio. Itu semuanya memiliki terdiri dari partikel ya. Terdiri dari partikel, di mana partikel itu sendiri terdiri dari atom, terdiri dari molekul, kemudian molekul terdiri dari atom. Atom sendiri penyusun partikelnya ini ya. Jadi atom sendiri terdiri dari elektron, ada proton, ada neutron. Elektron itu partikel yang bermuatan negatif ya. Sedangkan proton adalah partikel yang bermuatan positif. Neutron itu netral, di mana massa daripada proton dan neutron itu satu SMA ya, satuan satuan apa itu namanya? Atom ya, molekul atom. Sedangkan elektron jauh lebih kecil daripada proton massanya dan neutron. Semua materi itu terdiri dari beberapa partikel ya, jadi partikel atau terdiri dari semua materi terdiri dari beberapa molekul, molekul terdiri daripada beberapa atom, atom terdiri daripada ini. Kemudian perkembangan model atom, ada model atom Dalton ya. Dalton menganggap yang namanya atom itu kecil seperti bola kecil gitu ya, sangat kecil. Kemudian berkembang lagi, Thomson memiliki anggapan bahwa model atom itu seperti bola kecil bermuatan positif, di dalamnya ada elektron seperti ini. Kemudian Rutherford memunculkan model atom ya seperti ini, jadi terdiri daripada inti atom bermuatan positif dikelilingi oleh elektron. Elektron
di mana elektron berkeliling memiliki lintasan ini, atau dinamakan kulit. Kemudian model atom Niels Bohr ya. Nah, ini terdiri dari beberapa kulit atau di mana masing-masing kulit memiliki tingkatan energi. Dan elektron dapat berpindah-pindah kulit, bisa menyerap atau melepaskan energi. Kalau berpindah kulit yang terluar berarti kan melepaskan energi, kalau masuk ke dalam berarti menyerap. Semakin luar ini energinya kan semakin energi ikatan masuknya ini. Kalau semakin dekat dengan inti berarti energi ikatannya semakin kuat. Semakin jauh semakin kecil. Nah, yang terakhir adalah model atom mekanika kuantum, di mana yang namanya elektron itu tidak pasti keberadaannya ya, atau kedudukan elektron tidak dapat ditentukan dengan pasti, atau ketidakpastian Heisenberg ya. Heisenberg. Nah, tetapi dapat diprediksi dengan probabilitas ya, atau kemungkinan ditemukannya elektron dalam sebuah orbital ya, dapat ditentukan dari bilangan kuantumnya. Jadi di mekanika kuantum itu terdiri dari beberapa yang namanya atom, terdiri dari beberapa kulit terdiri daripada subkulit terdiri dari beberapa orbital ya. Di mana keberadaan elektronnya itu tidak pasti. Yang ada adalah di sini adalah hanya bisa diprediksi ya, probabilitas keberadaan ditemukannya elektron dalam sebuah orbital itu dengan ini fungsi gelombang ini ya. Jadi semua materi itu terdiri dari beberapa partikel, di mana partikel tersusun daripada atom ya. Dan atom sendiri terdiri dari beberapa elektron di mana keberadaannya tidak pasti. Hanya bisa diprediksi oleh probabilitas ini ya, dengan kemungkinan dengan melihat persamaan gelombangnya. Jadi yang namanya elektron itu punya gelombang karena elektron selalu bergerak. Ya. Elektron selalu aktif bergerak, berputar-putar sehingga bisa dari yang namanya elektron itu kan partikel yang sangat kecil ya. Yang namanya partikel kalau bergerak, benda bergerak pasti memiliki energi atau momentum ya, memiliki momentum. Di mana energi
Energi itu terdiri dari energi kinetik dan energi potensial. Ya. Nah, turunan dari persamaan itu diturunkan apa namanya? Jadi turunan daripada fungsi gelombang terhadap posisi ya, posisi X, posisi elektron dan T terhadap waktu itu dikenal dengan persamaan gelombang Schrödinger ya, persamaan. Jadi untuk menentukan probabilitas adanya elektron di sebuah partikel. Nah, ini fungsi gelombang Schrödinger ini untuk menentukan kedudukan elektron dalam sebuah atom. Ini dikenal dengan persamaan fungsi gelombang Schrödinger. Dengan penyelesaian persamaan gelombang ini C ya, bacanya C. Ini merupakan persamaan gelombang Schrödinger. Nah, penyelesaian persamaan ini menghasilkan ini ya, yang namanya sebuah atom terdiri dari kulit utama, kemudian subkulit, ya, dari subkulit terdiri dari bilangan kuantum magnetik atau orbital-orbital. Jadi sebuah atom terdiri dari kulit utama, kuantum utama N, kemudian kuantum azimut L, ini subkulit, dan terdiri dari subkulit itu akan terdiri dari beberapa orbital. Di dalam orbital maksimum ada 2 elektron, ya, di mana elektron untuk membedakan elektron 1 dan 2, yang satu dinamakan ini spin, ya, bilangan kuantum spin S ini. Ada nilainya plus setengah dan min setengah. Kalau plus setengah ke atas, min setengah ke bawah. Jadi bilangan kuantum utama itu ada yang mau namanya KLMNO. Jadi ada yang 1, 2, 3, 4, 5 ini ya. Kemudian dari apa namanya kuantum utama ini ya terdiri dari beberapa subkulit yang mengatakan kuantum azimut ya. Subkulit ada yang mengatakan ini ya azimut 0, 1, 2, 3, ada yang SPDF ini. Nah, dari beberapa subkulit ya ada yang namanya orbital atau kuantum magnetik. Subkulit S ya itu terdiri dari hanya memiliki satu orbital, yaitu orbital 0. Kalau P itu min 1, 0, plus 1, ini adalah ruang-ruang tempatnya elektron. Ya. Ini namanya min 1, 0, plus 1. Kalau D, ini ada 5 kamar, ada 5 orbital ya. Min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. Kalau F, ini ada 7, ya. 7 orbital. Nah, masing-masing orbital itu terdiri dari ada 2 elektron, ya, di mana dinamai
kuantum spin up dan down ini ya, ke atas dan bawah. Kalau ke atas ini memiliki nilai spin plus setengah, kalau bawah down min setengah. Kalau sebuah orbital memiliki satu pasang spin ke atas dan ke bawah, maka akan netral atau memiliki magnetic properties ya. Ada yang menyebut namanya propertiesnya 0, netral ya. Nah, kalau hanya terdiri dari satu, nah ini berarti memiliki elektron bebas di situ ya, elektron bebas. Nah, nanti yang Anda elektro itu yang dipelajari adalah materi-materi ya ini magnetic properties daripada sebuah material. Semakin banyak memiliki elektron bebas, berarti akan semakin ini ya, semakin akan mudah elektronnya lepas. Misalkan kena sinar matahari dikit aja, elektronnya akan lepas. Sehingga seperti solar cell itu sebetulnya material yang memiliki banyak elektron bebas. Gitu. Kalau elektronnya berpasangan, itu susah untuk terjadi eksitasi. Ya. Elektron sudah susah untuk melompat, untuk disinari ya, dengan energi yang besar itu akan susah. Tetapi kalau suatu material memiliki banyak elektron bebas, ya, dengan sinar remang-remang aja sudah elektronnya sudah tereksitasi, akhirnya mengalir elektronnya. Ya. Akhirnya muncul arus listrik. Nah, proses aliran arus listrik itu adalah ya ini, elektron bebas yang di-energize ya, oleh sebuah energi, ya, energi luar, misalkan oleh cahaya, atau kalau generator oleh putaran, ya, putaran generator, ya. Kalau bisa di-energize dengan panas seperti termoelektrik, itu kan dari panas menjadi listrik, itu energizer-nya berupa panas. Kalau solar cell, energizer-nya berupa cahaya. Bisa juga seperti apa itu yang namanya dari getaran menjadi listrik, itu apa itu namanya? Itu dari gaya luar ya, dari getaran, bisa dari putaran generator, bisa dari cahaya. Itu konsepnya seperti itu. Hingga elektronnya keluar. Bisa jadi karena proses kimia ya, reaksi kimia seperti baterai ya, sehingga terjadi di sana akan terjadi oksidasi, ya, melepaskan elektron dan reaksi reduksi ya, atau dinamakan reaksi redok ya. Jadi ada proses oksidasi dan reduksi sehingga elektronnya mengalir, baterai itu. Itu asalnya dari sini. Makanya di awal materi ini selalu kita belajar struktur atom itu ya seperti ini, supaya Anda nanti bisa mengidentifikasi material mana yang bisa memiliki elektron bebas
ya, sehingga elektron Anda tahu, misalkan oh campuran material ini akan menghasilkan banyak elektron bebas sehingga perlu energizer yang tidak terlalu besar untuk menggerakkan elektronnya supaya terjadi eksitasi, elektronnya akan berputar. Konsepnya ya ini, ya. Kalau Anda tidak belajar ini, ya, sampai ke kuantum, ya Anda tahunya hanya merangkai ini ya, merangkai solar cell, kemudian dirangkai ke baterai, kemudian ke beban, hanya bisa merangkai. Kalau cuma merangkai itu anak SMK lebih pinter ini. Ya, kalau cuma merangkai saja. Kalau cuma merangkai Anda nanti hanya jadi tukang ya, bukan pemikir, bukan apa namanya, bukan leadership ya, tidak punya. Sebetulnya jiwa leadership itu bagaimana Anda memunculkan sebuah ide, gagasan, jadi leading nanti. Ya. Itu makna dari leadership sesungguhnya itu. Bukan kepemimpinan, bukan. Tapi orang yang banyak gagasan. Dengan banyak gagasan, ya, itu nanti akan bisa menjadi leading. Ya, bahkan bisa memimpin dunia kalau banyak gagasan. Ya. Lihat aja, negara-negara yang menguasai dunia biasanya yang orang-orangnya banyak gagasan. Jadi kalau orang-orangnya hanya pemakai, ya jadi konsumen saja. Ya, tidak akan banyak gagasan. Kalau tidak punya gagasan, ya pasti dijajah secara ekonomi pasti. Ya. Nah, untuk supaya Anda punya banyak gagasan, yang harus menguasai ilmu secara ini ya, secara konsep ya, harus mendasar nih. Tapi kalau hanya aplikasi ya nanti hanya bisa merangkai ya gitu ya, tentu hanya pemakai, hanya merangkai. Kalau merangkai nanti jadinya jadi tukang ya, tidak punya ide. Itu ya, makanya kemarin diajari dasar sekali tentang apa namanya unsur apa, terus yang mulai dasar itu. Kemudian sekarang meningkat lagi ini tentang kuantum, ya, supaya tahu konsepnya. Oke, kita teruskan ya. Nah, konfigurasi elektron menurut aturan of Bohr ya. Jadi yang namanya atom terdiri dari beberapa kulit ya, kulit 1, kulit 2, kulit 3, atau KLMN, ada yang menyebutkan gitu ya. Ada yang 1, 2, 3, ya, 4. Kemudian untuk kulit 1 terdiri dari subkulit ya. S ini, atau terdiri dari bilangan azimut, 1 azimut ya. Tadi kan ada tadi ini. Nah, ini bilangan kuantum azimut. Ya, ini atau subkulit. Kalau yang ini kuantum utama kulit ya. Jadi ini terdiri dari kulit 1, kulit 2, kulit 3 ya. Nah, kulit 1 terdiri dari 1 subkulit yaitu S. Kulit 2 terdiri dari 2 subkulit S dan P. Kulit 3 terdiri dari 3 subkulit S, P, D gitu ya. Sedangkan urutannya nanti ini mengikuti aturan of Bohr ini.
Misalkan suatu atom memiliki 10 elektron, nah nanti letaknya di mana? Nah, ngikuti ini. Jadi harus ini penuh dulu. 1S, kemudian 2S, baru 2P, baru 3S, ngikuti ini. Ngikuti. Jadi elektron tidak mungkin, kan elektronnya 2, suatu atom memiliki 2 elektron, ya pasti memenuhi ini dulu. Tidak mungkin langsung ke sini ya. Pasti kalau sini kosong pasti langsung ke sini. Nah, misalkan ini atom O ya terdiri dari 8 elektron, pasti memenuhi ini. Jadi ini ada 2 kulit, kulit 1, kulit 2 ya. Di mana kulit 1 terdiri daripada 1 subkulit S ini. Kulit 2 terdiri dari 2 subkulit S dan P. Di mana subkulit S ini hanya terdiri 1 orbital ini ya. Sedangkan subkulit P terdiri dari 3 orbital. Tadi kan gitu ya di atas. Jadi ini subkulit S terdiri dari 1 orbital, sedangkan subkulit P terdiri dari 3 orbital, di mana namanya orbital -1, 0, 1. Ini juga gitu, 0, -1, 1. -1, 0, 1. Jadi seperti ini. Dan untuk letak elektronnya pasti memenuhi sini dulu, ya. Yang terdekat dengan inti, semakin ke sini dekat dengan inti. Dan ini tidak langsung gini, enggak, tetapi 1 dulu, 1, sisa 1. Berarti jumlahnya semuanya 8. 2, 2, tambah 4, 8. Jadi strukturnya, konfigurasi elektronnya seperti ini. Elektron, atom oksigen. Sehingga makanya seperti H2O, itu ikatan dengan molekul air, itu ikatannya perlu hidrogen 2, itu ya untuk ikatannya ini dengan elektron bebas ini ke hidrogen. Asal mulanya seperti ini. Nah, untuk konfigurasi elektron ada aturan larangan Pauli. Jadi tadi ada yang namanya elektron, misalkan ada 8 elektron, ini kulit utama, kemudian ini subkulit, ini magnetik atau orbital tadi ya. Terus ini spinnya. Elektronnya ada yang ke atas, ada yang di bawah tadi kan. Nah ini masing-masing elektron pasti tidak sama ini, tidak mungkin letaknya sama atau ini memiliki kode yang sama, ini tidak mungkin, pasti beda-beda. Misalkan ini sama, pasti ininya beda ini. Ininya ini sama-sama, ini beda. Ya. Maksudnya yang terluar ya. Kalau ini sama ini bisa jadi sama, tetapi kan ininya beda ya. Ini beda, ini beda. Jadi kulitnya beda. Ini kan sama yang ini. Nah ini kulitnya beda. Pasti ada yang beda. Itu ya. Nah ini elektron, konfigurasi elektron Langmuir atau misi kulit baru setelah lebih dalam penuh maksimal tiap kulit ini buri ini 2, 8, 18, 2. Nah oke, tugas 2 selanjutnya kalau ini konfigurasi elektronnya O ya.
atom O, kemudian ini bilangan kuantumnya seperti ini. Nah, silakan tugasnya adalah mencari konfigurasi elektron dan bilangan kuantum daripada Na dan Cl dan Fe. Ini silakan. Masing-masing memiliki 11, 17, 26 elektron. Ini silakan dibuka ya di rumah supaya Anda paling tidak bisa lah mengerti tentang konfigurasi elektron sebuah atom. Karena Anda nanti yang namanya yang dipelajari adalah ya ini material itu yang dipelajari adalah unsur. Jadi saya rasa itu mungkin ada pertanyaan.